Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Elsa Destianti dari Prodi Manajemen Informatika NPM 204-23016. Di sini saya akan menjelaskan tentang nafsu insan atau biasa disebut dengan nafsu manusia. Apa sih nafsu itu? Kalau secara umum, nafsu itu adalah sebuah perasaan atau emosional jiwa pada manusia yang mencondongkan kepada sesuatu yang disukainya. Nah, jika nafsu itu kita condongkan kepada sesuatu yang baik dan sesuai syariat, maka ini adalah nafsu terpuji. Jika sebaliknya, jika mengarah pada sesuatu yang buruk atau bertolak belakang dengan syariat, maka ini merupakan nafsu tercela. Jika ada seseorang mengatakan nafsu itu jelek atau tercela, itu karena dia lebih mencondongkan nafsunya kepada hal-hal yang buruk atau hal-hal yang bertolak belakang dengan syariat. Maka ini menjadi nafsu yang tercela. Lalu, nafsu itu teman atau musuh sih? Jadi dalam proses menjalani kehidupan, hawa nafsu bisa dikatakan teman jika kita mengarahkan atau mencondongkannya kepada hal-hal yang baik dan sesuai dengan syariat. Tapi sebaliknya, jika nafsu bisa menjadi musuh diri kita, itu karena kita mengarahkan hal-hal kepada yang buruk atau tercela atau tidak sesuai dengan syariat. Nah, selain dari pengertian nafsu, ada juga yang namanya hakikat. Nah, nafsu oleh sebagian orang ialah sifat tercela, perilaku tercela, dan perbuatan tercela yang ada pada manusia. Baik itu pengaruh eksternal atau maupun internal, maupun dari luar maupun dari diri kita sendiri. Pandangan umum yang disepakati oleh semua kalangan masyarakat menyatakan bahwa nafsu itu merupakan penghalang antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hamba itu tidak akan sampai kepadanya sebelum menyingkirkan penghalang tersebut. Ada hadis atau ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa dalam jiwa manusia pasti ada dorongan kejahatan. Maka setiap hamba wajib meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahaya nafsu tercela berdasarkan nafsunya. Nah, dari nafsu ini manusia dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, ada golongan yang dikalahkan, diperbudak, dibinasakan, dan senantiasa dibawa perintah nafsunya. Nah, yang kedua apa nih? Yang kedua, golongan yang dapat mengalahkan dan menundukkan nafsunya sehingga nafsunya tunduk dan taat menjalankan perintahnya. Hawa nafsu juga meliputi dua hal, yaitu syubhat dan syahwat. Nah, ulama menjelaskan dua nafsu tercela tersebut secara bersamaan. Terkait nafsu syubhat, ini dapat menjerumuskan seseorang kepada perilaku bid'ah. Dan perilaku bid'ah seringkali sulit untuk menerima kebenaran. Nah, untuk terkait nafsu syahwat, maka dibagi menjadi dua, yaitu perkara mubah itu artinya boleh, dan perkara yang diharamkan, artinya bahkan kita menyentuhnya pun atau melakukannya pun sudah diharamkan atau dilarang. Seperti berjudi, minuman keras, berzina, maksiat lainnya. Nah, orang yang melakukan hal tersebut biasanya disebut fajir atau fasik. Nah, ada macam-macam nafsu dalam Al-Quran. Yang pertama ada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini berkenaan dengan ketaatan seseorang dengan Robnya karena iman dan amal solehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillahi ala bizikrillahi tatma'innu qulub." Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, Allah juga berfirman, Ya ayatuhan nafsu mutmainna arzi'i ila rabbika radiyah mardiyah. Artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi dan diredainya. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 28. Yang kedua, nafsu lawamah.
Nah, berkenaan dengan nafsu tercela, nafsu ini sering disebut dengan nafsu tercela karena dengan nafsu ini seseorang melakukan kesalahan, baik dosa besar maupun dosa kecil, atau tidak menghiraukan perintah yang sifatnya wajib maupun yang dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala menyebut nafsu jenis ini dalam Al-Qur'an. Wala aqsimu binafsi lawamah. Aku bersumpah dengan menyebutnya nafsu lawamah. Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. Dan yang ketiga ada nafsu amarah bisu'u. Nafsu ini adalah nafsu yang selalu mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan dosa dan perilaku tercela, serta melakukan yang haram dan batil. Allah Subhanahu wa taala menyebut nafsu ini dalam surah Yusuf yang berbunyi wa ma abarra'u nafsi innan nafsa lammarah bisawi ila ma rahima rabbiya inna rabbi ghafurur rahim. Artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Yusuf ayat 53. Kemudian, dari 3 nafsu di atas tergantung suasana jiwa manusia itu sendiri. Artinya, setiap jiwa manusia itu bisa dirubah kapan saja. Bisa menjadi mutmainah, kadang bisa menjadi lawamah, dan bisa berubah menjadi amarah bisu'u. Setiap orang mempunyai cara merubah dirinya sendiri dengan caranya. Nah, cara mengendalikan hawa nafsu itu gimana sih? Di antaranya mengekang nafsu dengan berpuasa, salah satunya. Seperti yang kita tahu, puasa merupakan perisai seseorang yang berpuasa, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sama halnya, seorang itu melatih hawa nafsunya. Seseorang yang berpuasa cenderung lebih bisa mengatur hawa nafsunya dan menjaga dirinya dan hatinya dari kerusakan yang disebabkan oleh nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Karena yang kita tahu, puasa itu adalah perisai. Maka seseorang yang berpuasa pasti akan menjaga ucapannya, lisannya, perilakunya, bahkan hawa nafsunya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang secara tidak sengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.